Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Mata-Mata dalam Kultus Demoni. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, setelah selesai mengevaluasi hasil dari rencananya untuk mengelabui Saharyong, Iso yang merupakan pemilik sebenarnya dari Jedi Immortal Guest House pun lanjut membalas laporan penjualan di sana. Setelah melihat buku penjualan ini, aku jadi tahu bahwa performa penjualannya semakin meningkat akhir-akhir ini. Butuh usaha keras untuk mendapatkan hasil seperti ini. Kerja bagus, Hongran. Mendengar pujiannya, perempuan di depannya yang mana merupakan master jadi Immortal Guest House di permukaan luar bernama Cui Hongran pun tersenyum menuturkan, "Kamu terlalu baik, Master. Meski tugasku lebih sulit dari ini, tidak ada yang tak bisa kukerjakan untukmu. Ini adalah bentuk balas budiku karena telah menjadikanku orang yang seperti ini." Melihat sikapnya seperti itu, Iso pun menatapnya berkata, "Oh, ayolah. Meski aku cuma mengatakan tindakanku ini hanya untuk kepentingan bersama." Tentu saja, Iso berkata seperti itu bukan berarti dia tidak memahaminya, karena nama asli perempuan itu adalah Moyongran. Sebelum dia beranjak dewasa, dia diculik oleh Kultus Demoni dan dia adalah putri dari klan Moyong Agung yang dikabarkan hilang di dunia murid. Di misi sebelumnya, kebetulan Iso berhasil menemukan dan menyelamatkannya. Dan setelah berbagai macam alasan, mereka pun terterusan bersama. Dan dengan kelihayannya serta sokongan dari Iso, dia bisa menjadi Master Guest House di desa Moondriver. Dan sekarang menjadi tangan kanan yang cekatan dan juga terpercaya. Kalau Iso bisa menggambarkan hubungan mereka, mungkin kata paling cocok adalah manfaatkan untuk sama lain, atau juga bisa disebut sebagai simbiosis mutualisme. Tetapi nampaknya Hongran tak berpikir begitu, yang membuat Iso merasa agak tidak nyaman hingga berkata, "Ya, pokoknya kalau begitu, mari kita dengarkan kondisi jadi Immortal Guest House saat ini." Tentu saja, Iso melakukan itu bukan tanpa alasan. Karena meski ada banyak cara bagi seorang mata-mata untuk mencari informasi, seperti membeli informasi dari pedagang informasi di tempat mereka yang husupi, atau menerima dukungan dari organisasi mereka. Tetapi bagi mata-mata seperti Iso, yang terjun langsung ke jantung musuh, Iso perlu sumber informasi akurat yang bisa dipercaya dan tahan lama. Itulah kenapa Iso menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun pondasinya di Immortal Guest House. Ini sesuai permintaan Iso, Hongran yang telah mengumpulkan informasinya membalas. Dan informasi yang kumpulkan atas perintahmu, Kultus Demoni nyaris tak terbendung lagi. Iso yang sudah menduganya pun menimpali, itu tak terelakkan. Tergantung siapa yang akan menjadi pewaris kultus, akan ada banyak perubahan yang menantikan Tiansan. Terlebih, faksi terkuat di Kultus Demoni adalah 7 tetua yang bertugas menegakkan hukum, serta Five Dragon yang menguasai pemerintahan. Tindakan mereka harus diawasi dengan seksama. Tergantung siapa yang akan mereka dukung, perebutan posisi pemimpin kultus selanjutnya akan sangat panas. Bagaimana menurutmu, Hongran? Siapa yang akan mendukung siapa? Hongran pun menjelaskan, kalau aku boleh bilang, maka Tuan Muda pertama Cheon Mugi terkenal akan keteladanan dan juga kebengisannya. Di antara semua Tuan Muda, dialah yang dianggap sebagai calon pemimpin kultus terkuat. Di sisi lain, Tuan Muda kedua Mu Hansung memiliki semangat juang tinggi dan memperlakukan bawahannya dengan layak, sehingga dia memiliki banyak loyalis di sisinya. Jadi nampaknya tetua konservatif akan memihak pada Cheon Mugi demi keberlanjutan. Sedangkan Five Dragon akan memilih Mu Hansung untuk mengusung perubahan. Mendengar hal itu, Iso yang penasaran pun bertanya, "Jadi maksudmu, perebutan hak waris itu akan terbagi mengikuti kualitas kedua tuan muda mereka ya? Bagaimana soal nona muda ketiga? Dari apa yang ku tahu, dialah orang yang paling dipercaya oleh pemimpin kultus saat ini." Hongran melanjutkan, bagaikan jarum yang mencuat dalam dompet. Dia memang punya kualitas luar biasa yang membuatnya menonjol dibandingkan kedua tuan muda lainnya. Tapi itulah yang akan menjadikannya orang yang tak asingkan. Karena Cheon Mugi dan Mu Hansung melihatnya sebagai seorang ancaman. Dia akan menjadi orang pertama yang akan mereka lenyapkan. Waktunya sisa 6 bulan lagi.
Aku yakin dia akan jatuh sebelum itu. Mendengar hal itu, Yesua yang juga menduganya terdiam berpikir. Dugaanku juga sama. Tapi aku tak boleh membiarkan Saharyong kalah secepat ini, karena aku membutuhkannya sebagai benteng. Setidaknya sampai Mao mengamankan tempatnya. Dengan pikiran seperti itu, Yesua pun bangkit dan melangkah ke arah jendela sambil berkata, "Cih, banyak sekali hal yang harus diurus. Bagaimana kabar Mao? Masih buruk kah?" Hongren meliriknya membalas, "Ah iya, kami melayani sebagai tamu spesial. Seperti perintahmu tanpa mengharapkan imbalan." Tapi dia terus mengajak para berantalan setiap hari, sembari minum-minum dan berpesta. Dia membuat kita terus sangat merugi. Yesua yang memandang keluar jendelanya menimpali. Jadi, orang itu sangat gila ya? Ya, tak masalah. Biarkan dia berpoya-poya. Karena sebentar lagi, kita akan memerasnya sampai habis dan merebut semua yang telah dia ambil. Beberapa hari kemudian, di sebuah hutan bambu di ujung selatan desa Moonriver, di dalam sana, terdapat sebuah manor yang sangat lusuh. Seperti tak ada orang yang tinggal di sana. Meskipun begitu, hari ini ada seorang pria yang datang mengunjungi manor tersebut, di mana ia harus menyampaikan pesan pertuan muda ketujuh Mao yang tinggal di sana. Lalu, setelah mendengar pesan yang disampaikannya, Mao yang tampak begitu urakan pun bertanya, "Oi, membawa pesan. Coba katakan lagi, siapa yang akan datang kemari dalam 2 hari?" Si pembawa pesan yang ketakutan pun berkata, "Itu, nona muda ketiga mengatakan dia akan mengirimkan pelayan pribadinya untukmu. Dia bilang pelayannya itu adalah bakal terpilih yang berhasil melalui proses seleksi ketat dan bahwa Anda harus menyambutnya." Seketika itu juga, tanpa melepaskan botol arak di tangannya, Mao yang kesal pun menghimpit leher si pembawa pesan sembari membalas, "Omong kosong macam apa yang kau bicarakan, hah? Menyambutnya katamu? Apa kau tidak tahu apa yang telah terjadi kepada semua pelayan yang mendatangiku? Hanya butuh beberapa hari sampai mereka semua pulang sembari menangis terseduh-seduh setelah masuk kemari dengan sombongnya. Kau tahu itu kan, hah? Ya, karena kakakku mengirim seorangnya. Aku tak bisa melemparnya begitu saja. Jadi, siapa nama orangnya?" Tepat setelah mengatakan itu, Mao pun mendorong si pembawa pesan yang merasa sangat tak bisa bernapas. Hingga si pembawa pesan itu pun mengelus lehernya tatkala ia memberitahu nama pelayan yang akan mendatanginya, yang mana adalah Jang Iso. Lalu, sembari meminum araknya, Mao kembali bertanya, "Ya, dia pasti cukup ternama. Mengingat masa laluku, dia mungkin seorang hall leader. Apa dia wakil hall leader?" Si pembawa pesan pun berkata, Hah? Tidak, dia bukan wakil hall leader, tapi dia adalah pemimpin regu. Lebih tepatnya, pemimpin regu ketiga Korps Intelijen." Mao yang tak menduganya pun sontak menghentikan minumnya membalas, "Apa? Maksudmu? Orang hijau di bawah hall leader seperti orang-orang tak berguna itu, yang bahkan lebih hina dari seorang kapten? Benar begitu? Aku hanya bertanya, tapi apa dia punya dukungan? Atau mungkin dia anak haram dari keluarga ternama?" Si pembawa pesan pun menggelengkan kepalanya menimpali. Sepertinya tidak ada tuan. Dia hanyalah rakyat jelata dari pedesaan." Tentu saja, hal itu sontak membuat Mao terkejut, hingga ia memecahkan botol araknya tatkala menertawakannya. "Rakyat jelata ya?" Jadi, mereka mengirimkan orang yang cocok untuk orang rendahan sepertiku ya? Aku paham sekarang. Pantas saja kakak tiba-tiba mengirimkan pelayan padaku. Dia pasti mengetahui kondisi finansialku dan mengirimkan orang bodoh kepadaku agar aku bisa memanfaatkannya. Wah, sudah kuduga. Tidak mungkin orang secerdas dirinya akan memilihnya tanpa alasan. Bukankah begitu? Jawab dong, ah. Jadi, kau berpikiran hal yang sama kan ya? Baguslah kalau begitu. Ya, begitu dia datang kemari, aku akan mengelenjanginya, lalu menendangnya keluar. Aku tak perlu mengkhawatirkan masa finansialku ke depannya. Oke, kau bisa pergi sekarang. Bilang berterima kasihlah pada kakakku. Tapi sebelum itu, berikan uangmu padaku, semuanya ya. Tentu saja, si pembawa pesan pun sama sekali tak bisa berkata tidak dengan palakan itu.
di mana ia harus memberikan semua uangnya lalu berjalan pulang dengan tangan kosong sembari menggerutu. Sial, inilah kenapa aku tak mau datang kemari. Si berandalan itu, dia lebih bodoh dari dugaanku. Kurasa ada yang salah dengan kepalanya. Tapi di sisi lain, dia cuma terlihat seperti anak remaja. Aku tidak yakin. Ya, yang jelas dia beruntung. Seandainya dia bajingan yang tak bisa dimaafkan. Meski ini adalah misiku, tapi aku sangat ingin menghabisinya. Ya, berani sekali dia mengambil semua uangku begitu. Tepat setelah menggerutu begitu, si pembawa pesan pun melepaskan satu dari wajahnya, yang mana ternyata adalah topeng wajah palsu. Karena sebenarnya, si pembawa pesan itu adalah Hiso yang sedang menyamar. Video ini pun diakhiri dengan keesokan harinya, Hiso pun mengunjungi menur Tuan Muda ke-7 tanpa bernyamarannya, di mana ada suatu insiden yang membuat Tuan Muda Maus terjatuh tepat di depan Hiso yang menatapnya sembari berpikir. Sudah kuduga, aku tak bisa membiarkan begitu saja. Saatnya menghukummu.